Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, adamul ilhahi fis su'ali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars, di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau menyebutkan adamul ilhahi fis su'ali, yaitu tidak memaksa atau menekan dalam bertanya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wala yulihhu fis su'ali ilhahan mudjiran. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak memaksa dalam bertanya dengan paksaan yang mengganggu gurunya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan, hadza min adabis su'ali. Ya, ini merupakan salah satu adab dalam bertanya. Wa huwa alla yulihha fis su'ali ilhahan yudjirus syaikha. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak memaksa dalam bertanya dengan paksaan yang itu dapat mengganggu syekh tersebut atau gurunya. Bal idza sakata syaikhu 'anil jawabi, ya bahkan misalnya seorang murid itu bertanya. Kemudian syekh itu diam dari menjawab, artinya tidak memberikan jawaban. Ya, setelah ditanya itu malah diam. Maka apa? Lam yulihha 'alaihi. Maka jangan dipaksa untuk menjawab. Ya, syekh udah memilih untuk diam, ya jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa untuk menjawab, karena diamnya itu bisa banyak alasannya. Ya, kalau diam ya sudah, kita tidak mendapat jawaban, begitu saja. Li'anna min ma'akhidil jawabi, dan di antara metode dalam menjawab, inda ahlil ilmi, di sisi seorang ahli ilmu, itu adalah as-sukutu, yaitu dengan diam. Berarti itu diam, itu salah satu metode ahli ilmu dalam menjawab pertanyaan. Ya, diamnya itu jawaban. Ya, mengapa warubbama la hadasyaikhu anna adamal jawabi aula li amrin ro'ahu. Dan barangkali ya syekh itu memperhatikan, ya mempertimbangkan bahwa tidak menjawab pertanyaan tersebut itu lebih utama ya, untuk perkara yang beliau ya memandangnya sebagai ya perkara yang lebih baik tidak perlu dijawab. Ya, pertanyaan tersebut mungkin akan lebih baik kalau tidak dijawab. Ya, artinya syekh itu kalau diam pasti punya pertimbangan. Wa bihadza yusahhahul mafhumul khati'u fi hadzal zamani. Maka dengan adab ini itu kita dapat mengoreksi pemahaman yang keliru yang tersebar di zaman ini. Ya, pemahaman yang keliru tersebut itu dapat dikoreksi. Ya. Apa pemahaman yang keliru tersebut? Wa huwa annal alima, ya bahwa yang namanya seorang ulama, awil mudarrisa, atau seorang guru, atau seorang ustadz, awil muhadhira, atau seorang dosen atau seorang penceramah, yujibu ala kulli su'alin yulqa ilaihi. Itu akan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau-beliau. Itu pemahaman yang keliru. Ya, bahwa ulama, ustadz, dosen, itu kalau ditanya pasti menjawab, itu keliru. Karena apa? Ya, bisa jadi diam atau tidak menjawab, itu yang dianggap jawaban terbaik pada saat itu oleh syekh. Ya, dengan berbagai macam alasan.
Kemudian beliau melanjutkan adamul iktsari minal as'ilati, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak banyak bertanya. Ya, tidak banyak bertanya. Wa 'ala thalibi an yajtaniba kathratal as'ilati. Nah, ini perkara yang penting. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya menjauhi diri dari banyak bertanya. Ya, artinya seorang penuntut ilmu hendaknya tidak banyak bertanya. Wala siyama ma'a syuhudil mala'i. Terlebih lagi jika pertanyaan itu dilontarkan di hadapan publik. Ya, maka kalau majelisnya majelis umum, ya tidak perlu banyak bertanya. Mengapa? Fa inna hadza yujibu lit-talibi al-ghurura. Karena banyak bertanya di hadapan khalayak umum, di depan majelis umum, itu membawa konsekuensi kepada penuntut ilmunya, itu dia menjadi sombong. Ya, menjadi besar kepala, karena ya terkadang banyak bertanya, itu mungkin seperti terlihat pandai, ya terlihat kritis. Ya, maka dikhawatirkan niatnya dalam bertanya itu bisa rusak karena banyaknya pertanyaan tersebut. Kalau itu di hadapan publik. Ya, maka dikhawatirkan hal tersebut bisa muncul, maka hendaknya tidak banyak bertanya di hadapan publik. Kemudian walil mudarrisi al-malala, dan konsekuensi bagi guru, itu nanti guru itu bisa letih dan jemu. Karena di hadapan publik ditanya banyak pertanyaan, mungkin pertanyaannya sulit-sulit dan menekan, ya jadi jemu dan lelah, ya, letih dan jemu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Khilyata Thalibil Ilmi, ya Khilyah Thalibul Ilm, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa ishrina, halaman 25. Kita kembali ke atas. Wa taqlilul as'ilati fihi muhafadzatu ala waqtid darsi. Dan sedikit bertanya, ya, terutama dalam majelis, ya, dalam majelis ilmu, itu terkandung faedah, ya, penjagaan terhadap waktu pelajaran. Ya, waktu dari majelis ilmu. Katakanlah dars atau pelajaran itu waktunya hanya 1 jam. Kemudian kita bertanya setengah jam. Maka waktu yang tersisa itu hanya 30 menit, ya, hanya setengah jam. Untuk memberikan materi atau untuk menjawab pertanyaan murid yang lain. Ya, dengan kita sedikit bertanya, mungkin hanya 1-2 menit saja cukup. Ya, itu kita menjaga waktu dari majelis ilmu tersebut. Kemudian wari'ayatu haqqil akharina minat tullabi, dan di situ juga dengan sedikit bertanya itu kita juga menjaga hak dari penuntut ilmu yang lain. Karena penuntut ilmu yang lain juga berhak untuk bertanya atau berhak mendapatkan waktu dari syekhnya. Jangan kita habiskan waktunya dengan pertanyaan kita. Wa qad jaa'a fi hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya. Maaf. Ya, lamma sa'alan nabiyyah, ya. Wa qad jaa'a fi hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu lamma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu telah datang pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ilallahi? Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini hadis yang masyhur. Ya, karena kemudian Rasulullah menjawab misalnya salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, ya, berbakti kepada dua orang tua. Kemudian al-jihadu
fi sabilillahi, yaitu jihad fi sabilillah. Nah, kemudian apa? Qala fi akhirih, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkata di akhir hadis tersebut. Ya, apa yang beliau katakan? Walawistazattuhu lazadani. Ya, walawistazattuhu lazadani. Ya, kalaulah aku menambah pertanyaan, maka sungguh Rasulullah SAW akan menjawabnya, akan menambah jawabannya. Artinya apa? Beliau tidak menambah pertanyaan. Karena tahu bahwa yang ingin bertanya itu banyak. Ya, sementara waktu Rasulullah SAW itu terbatas. Ya, maka ini adalah adab dalam bertanya, itu sedikit dalam bertanya. Kemudian beliau melanjutkan, Ightinamul farsi fi su'alis syaikhi. Atau itu mungkin maksudnya jamak dari fursah, ya berarti Ightinamul furasi fi su'alis syaikhi. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam bertanya kepada syekh. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yaqtanimu su'alahu 'inda tibi nafsihi wa faraghihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengambil kesempatan dalam bertanya kepada syekh, itu ketika suasana hati syekhnya itu baik, dan juga faraghihi, ketika syekhnya itu memiliki waktu yang luang. Maksudnya, yanbaghi lil muta'allimi an yaghtanima wujudasy syaikhi ma'ahu. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan kesempatan di mana syekh itu sedang bersama penuntut ilmu tersebut. Itu adalah kesempatan. Fi halatin yumkinu fiha listifadatu minhu. Namun dalam keadaan yang memungkinkan ya syekh tersebut memberikan faedah kepada penuntut ilmu tersebut. Wa dzalika 'inda tibi nafsihi wa faraghihi. Dan itu adalah ketika suasana hati dari syekhnya itu baik, ya. Kemudian beliau memiliki waktu yang luang. Ya. Kemudian li ajli an yabsuta al-jawaba. Mengapa kita harus memilih waktu yang tepat untuk bertanya? Ya, artinya ketika suasana hatinya baik dan beliau luang. Li ajli an yabsutal jawaba. Ya, supaya syekh itu dapat menjelaskan jawaban, menguraikan jawaban itu dengan panjang lebar. Kemudian wayantiqa bil fawaidi, dan supaya syekh itu dapat menjelaskan dengan banyak faidah. Ya, karena waktunya tepat. Li'anna wujudasy syaikhi ma'at talibi fi mithli hadhil hali ghanimatun. Karena ya syekh itu hadir ya, bersama dengan penuntut ilmu dalam keadaan yang seperti itu, keadaan suasana hatinya baik dan juga waktunya luang, itu ghanimah. Ya, sesuatu seperti rampasan perang, ya, sesuatu yang sangat berharga. Ya, waktu yang sangat berharga. Syekh bersama kita, waktunya luang, suasana hatinya baik, itu kesempatan yang langka. Maka harus dimanfaatkan untuk bertanya. Fala yanbaghi lahu an yafutaha. Maka tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk melewatkan waktu yang seperti itu. Wa qad jaa'a fi shahihaini haditsu Muhammad ibn Wa qad jaa'a fi shahihaini haditsu Muhammad ibn Abbad ibn Ja'farin. Ya, dan telah datang dalam Shahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ya, qala, beliau mengatakan, Sa'altu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Ya, Sa'altu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma.
Pada saat itu saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa huwa yatufu bil baiti. Dalam keadaan Jabir itu sedang bertawaf di Ka'bah. Ya. Apa pertanyaannya? Anahan nabiyyu sallallahu alaihi anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jumu'ati. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk berpuasa pada hari Jumat? Faqala, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menjawab, "Na'am wa rabbi hadzal baiti." Ya, betul demi Rabb dari Ka'bah ini. Ya, jadi di sini dilihat betul-betul mengambil kesempatan. Ya, kebetulan bersama dengan seorang sahabat yang agung, Jabir bin Abdullah, walaupun sedang bertawaf. Tapi karena ini kesempatan yang baik, mungkin beliau sedang baik suasana hatinya dan sedang luang, ya, karena sedang bertawaf. Ya, sebetulnya bertawaf tidak luang juga, tapi sedang memungkinkan untuk bertanya, maka terus bertanya. Apakah betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang berpuasa pada hari Jumat? Ya, kemudian beliau menjawabnya. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini semua tadi hadisnya. Yang pertama tadi yang walawistazat tuhu lazadani tadi, yang hadis Ibnu Mas'ud adalah rawahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Bukhari, raqma sab'atin wa isrina wa khamsimiatin, hadis nomor 527. Wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Muslim, raqma khamsatin wa thamanina, nomor 85, wa raqma tis'atin wa thalathina wa mi'atin, dan hadis nomor 139. Kemudian hadis yang bertawaf tadi, rawahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, raqma arba'atin wa thamanina wa tis'imi'atin wa alfin. Hadis nomor 1984, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, raqma thalathatin wa arba'ina wa mi'atin wa alfin. Hadis nomor 1143. Kita kembali ke atas. Fafihi dalilun ala khirsis salafi alal ilmi. Maka dalam hadis tadi itu terdapat dalil bukti bahwa ya as-salafus shalih, ya pendahulu kita yang salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu bersungguh-sungguh terhadap ilmu. Ya, lihat, mengambil kesempatan tadi ketika bertawaf bersama dengan sahabat yang agung, kemudian bertanya. Kemudian wantihazi fursati wujudil alimi, dan juga menjadi dalil bukti bahwa para pendahulu kita yang sholih itu ya berusaha untuk mengambil kesempatan ketika bersama dengan seorang ulama. Ya. Kemudian apa? Wajawazi, ya fafihi dalilun ala jawazi wajawazi su'alit ta'ifi bil baiti. Dan ini juga menjadi dalil bolehnya bertanya, ya meminta fatwa kepada orang yang sedang bertawaf di Baitullah, ya, di Ka'bah. Boleh. Tapi apa idza kana su'alu khafifan? Jika pertanyaannya ringan. Ya, kalau bertanya kepada orang yang tawaf, ya jangan pertanyaan yang rumit. Pertanyaan yang ringan saja. Ya, karena kesempatannya sempit. Liyakunal jawabu qasiran. Ya, supaya jawabannya juga singkat. Kalau pertanyaannya singkat kan jawabannya singkat. La yashghalu ta'ifa an ibadatihi. Yang tidak menyibukkan orang yang bertawaf dari ibadahnya. Karena sebetulnya beliau sedang beribadah, yaitu bertawaf. Kemudian al-adabu fi tarhis su'ali, yaitu adab dalam menyampaikan pertanyaan. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yatalattafu fi su'alihi, hendaknya ya berlemah lembut dalam bertanya.
Hadza min adabis su'ali aidon. Ini juga merupakan salah satu dari adab dalam bertanya. Wa huwa an yulqiyahu ila syaikhihi bi uslubin sahlin. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyampaikan pertanyaan kepada syekhnya dengan gaya bahasa yang ringan, yang mudah. Ya, jangan rumit, jangan menggunakan pertanyaan yang jelimet. Mengapa? Yush'iru bitawadhu'i. Karena yang seperti itu, pertanyaan yang mudah, itu menunjukkan tawadhu'. Karena terkadang karena ingin menunjukkan kepandaian, itu bertanya itu juga dengan cara yang rumit, menunjukkan dia tahu berbagai macam istilah, dan menunjukkan dia memahami banyak hal, maka biasanya pendahuluan pertanyaannya itu sudah 10 menit sendiri. Ya, yang seperti itu tidak perlu. Kita kan ingin bertanya, ya, maka cukup seperlunya. Ma'ad du'ai lil muallimi, ya, yang didahului dengan doa kepada gurunya tersebut. Qauluhu wa yuhsinu khitabahu, ya, dan maksud dari Asy-Syaikh Al-Qasimi yaitu wa yuhsinu khitabahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu dalam bertanya itu memperbaiki diksi, yang memperbagus kalimat yang digunakan dalam bertanya. Maksudnya apa? Fala yunadihi bismihi mujarrodan. Maka jangan memanggil syekhnya dengan namanya saja. Ya, itu tidak sopan. Yang memanggil syekhnya dengan namanya saja itu tidak sopan. Au ma'alaqabihi, atau hanya dengan lakopnya. Nahwu ya syaikhu fulanun. Ya. Maka contohnya, ya Syekh Fulan, itu juga sebetulnya tidak sopan. Ya, tidak baik kita mengatakan, wahai Syekh Fulan, itu masih kurang sopan. Ya, namun yang baik, bal yaqulu, ini sering disinggung dalam kitab-kitab adab penuntut ilmu, ya Syaikhi, ya wahai Syekhku. Itu lebih melembutkan hati. Au ya Syaikhona, ya, atau wahai syekh kami. Ya, jadi tidak perlu nama saja, ya tidak boleh, atau lakop dan nama Syekh Fulan itu juga kurang sopan. Tsumma yastaftihus su'ala, ya, kemudian setelah mengatakan ya Syaikhi ya Syaikhona, kemudian memulai pertanyaannya bi'ibaratin tadullu 'alal adabi. Ya, dengan kalimat, dengan ungkapan yang menunjukkan adab, walihtirami, yang juga menunjukkan pemuliaan, wari'ayati haqqil ilmi, dan juga ungkapan yang menunjukkan penjagaan terhadap hak ilmu. Ya, contohnya apa? Mithlu, ya, contohnya afallahu ankum, ya, semoga Allah mengampuni kita semua, ya, kalian semua. Atau ini yang paling banyak digunakan, ahsanallahu ilaikum. Ya, biasanya dalam majelis syekh itu, yang bertanya itu biasanya memulai dengan hal seperti ini. Ahsanallahu ilaika, ahsanallahu ilaikum. Ya, semoga Allah memperbagus keadaan kalian semua. Au nafa'allahu bi'ilmikum. Ya, atau semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmu kalian, wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.